I'm particularly delighted to have the acting FIFA president with us today, as well, the FIFA acting general secretary. Inilah yang ditunggu publik. Setelah semua hujatan hingga harapan desakan dari berbagai negara Asia bahkan Amerika, mendadak Presiden AFC Sheikh Salman ambil langkah mengejutkan dengan mengundurkan diri dari AFC. FIFA bisa menyetujui langsung. Ketum PSSI Erick Thohir jadi kandidat kuat sebagai pengganti. FA Jepang dan Korea ikut dukung penuh FIFA tunjuk Erick Thohir jadi Presiden AFC. Kredibilitas dan kemampuan Erick Thohir tak terbantahkan. Jadi harapanku, wow, mantap ini kalau semua bisa terrealisasi. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Simak baik-baik fakta lengkapnya di sini. Admin pastikan kamu bisa sangat bahagia mendengarnya. Super duper sensasional. Berkah besar penampilan konsisten Verdonk di Eredivisie Belanda. Pelatih baru Man United asal Portugal, Ruben Amorim dan Ineos incar back kiri andalan timnas Indonesia Calvin Verdonk sebagai pengganti Luke Shaw. Kualitas tak perlu diragukan selalu menjadi pemain utama di NEC. Ineos siap tebus klausul bernilai ratusan miliar dari Nijmegen di transfer Januari mendatang. Jadi harapanku, wah, mantap juga ini Bang Verdonk. Kami doakan karirmu semakin berkembang bagus dan bikin bangga Indonesia di mata dunia. Amin. Keputusan super cerdas. Gak ada kompromi lagi dengan AFC. Jelang laga super penting versus Jepang dan Arab Saudi, PSSI beri peringatan khusus begini ke AFC. Bahkan siap lakukan langkah super mengejutkan ini jika macam-macam lagi. Apakah itu? Tonton video sampai habis dan simak baik-baik ulasan lengkapnya. Kamu bisa langsung kaget namun bangga mendengarnya. Harus waspada tingkat tinggi. Lagi-lagi media Jepang kasih pujian tinggi ke timnas Indonesia jelang laga penting versus tim Samurai Biru. Sampai dengan jujur dan tegas bilang begini di hadapan publik. Tetap fokus Garuda. Jangan sampai terlena pujian tinggi tim lawan. Ingat, kita pernah terpleset karena merasa jumawa. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Simak ini dia penjelasannya. Bikin heboh publik. PSSI dan Shin Tae-yong ambil keputusan mengejutkan. Hadapi dua laga super krusial versus Jepang dan Arab Saudi, skuad timnas Indonesia tak akan gelar TC panjang, hanya H-4 sebelum pertandingan. Wah, apakah ini strategi hebat atau kesalahan besar? Simak video sampai akhir dan temukan bagaimana strategi ini bisa pengaruhi laga mendatang. Yes, ini baru mantap. Kejutan spesial hampiri timnas Indonesia. Coach Shin Tae-yong auto bahagia mendengarnya. Dikonfirmasi langsung pandit top Indonesia. Rumput stadion GBK dipastikan sudah bagus, Tom Haye bisa lakukan selebrasi andalannya lagi versus Jepang mendatang. Coach Shin bisa terapkan strategi andalannya, yakni 1-2 bola dari kaki ke kaki. Simak semua ulasan lengkapnya, admin pastikan kamu bisa langsung takjub mendengarnya. Nah gini dong mantap. Sudah tak terlalu pikirkan turnamen AFF. Inilah cara super genius PSSI untuk timnas Indonesia di ajang AFF tahun 2024 ini. Sampai berani lakukan langkah gemilang ini. Tim ASEAN lain langsung kaget melihatnya. Apakah itu? Simak fakta lengkapnya di sini. Kamu bisa sangat takjub dengar langkah PSSI ini. Ini kocak sih. Dulu olok-olok sekarang malah ikut-ikutan. Saking pengennya berkembang bagus seperti timnas Indonesia, mendadak timnas Vietnam akan menimba ilmu di Korea Selatan sebelum hadapi Indonesia di Piala AFF mendatang. Sampai-sampai rela lakukan hal ini. Hahaha, kocak kaum Nguyen. Takut banget ya disusul timnas Indonesia di peringkat 100 FIFA. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Super duper sensasional. Berkah besar penampilan konsisten Verdonk di Eredivisie Belanda.
Pelatih baru Man United asal Portugal, Ruben Amorim, dan Ineos incar bek kiri andalan timnas Indonesia Calvin Verdonk sebagai pengganti Luke Shaw. Kualitas tak perlu diragukan selalu menjadi pemain utama di NEC. Ineos siap tebus klausul bernilai ratusan miliar dari Nijmegen di transfer Januari mendatang. Jadi harapanku, wah, mantap juga ini Bang Verdonk. Kami doakan karirmu semakin berkembang bagus dan bikin bangga Indonesia di mata dunia. Amin. Spekulasi harapan yang sangat menarik menyebutkan bahwa pelatih baru Manchester United, Ruben Amorim bersama konsorsium investor Man United Ineos sedang mempertimbangkan langkah untuk mendatangkan bek kiri timnas Indonesia Calvin Verdonk. Sosok Verdonk dinilai dapat memberikan solusi di posisi bek kiri yang kini mengalami krisis setelah Luke Shaw absen lama akibat cedera. Penampilan konsisten Verdonk di NEC Nijmegen dan perannya sebagai bek kiri reguler di Liga Utama Eropa diprediksi menjadikannya opsi menarik untuk skuad Setan Merah. Calvin Verdonk, yang saat ini bermain di Eredivisie bersama NEC Nijmegen, telah dikenal akan kemampuan bertahannya yang kokoh dan kontribusinya dalam serangan. Sesuai dengan filosofi permainan agresif yang seringkali disukai Ruben Amorim. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Verdonk menunjukkan kualitasnya, terutama ketika tampil gemilang dalam kemenangan 4-3 melawan PEC Zwolle di KNVB Cup. Saat itu ia masuk sebagai pengganti pada menit ke-58 dan membantu membalikan keadaan ketika timnya sedang tertinggal. Penampilan impresifnya mendapat banyak pujian dan aksinya di lapangan dianggap menjadi salah satu penentu kemenangan. Verdonk sendiri baru-baru ini menekankan pentingnya gaya permainan yang agresif di setiap pertandingan yang mencakup menghadapi duel ketat dan memberi energi lebih kepada tim. Penting untuk membawa agresi ke setiap pertandingan menghadapi duel dan memberi energi lebih bagi tim, ungkapnya. Pengalaman bermain di Eropa selama bertahun-tahun membuat Verdonk mampu bersaing di level yang tinggi. Dengan kemampuan defensif yang kuat dan akurasi umpan yang mungkin bisa mendukung gaya bermain Manchester United yang mengandalkan serangan sayap. Sumber terdekat diharapkan bahwa Ineos berkomitmen untuk menebus klausul pelepasan Verdonk yang bernilai ratusan miliar rupiah dengan rencana mendatangkannya pada bursa transfer Januari 2024. Harapan kehadiran Verdonk di Manchester United diprediksi dapat menjadi angin segar bagi skuad yang saat ini membutuhkan tambahan kualitas di sektor pertahanan, sekaligus membuka peluang bagi pemain dari Asia Tenggara untuk bersinar di Liga Inggris. Jika transfer ini terwujud, Verdonk akan menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Old Trafford. Selain memperkuat lini pertahanan United, ia berpotensi menjadi representasi pemain Asia Tenggara di Liga Premier, menginspirasi generasi pemain muda di Indonesia dan Asia. Keputusan super cerdas. Gak ada kompromi lagi dengan AFC. Jelang laga super penting versus Jepang dan Arab Saudi, PSSI beri peringatan khusus begini ke AFC. Bahkan siap lakukan langkah super mengejutkan ini jika macam-macam lagi. Apakah itu? Tonton video sampai habis dan simak baik-baik ulasan lengkapnya. Kamu bisa langsung kaget namun bangga mendengarnya. Timnas Indonesia bersiap menghadapi laga penting melawan Jepang dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam rangka menjaga keadilan di lapangan, PSSI mengambil langkah tegas dengan memberikan peringatan keras kepada Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC agar memastikan kepemimpinan wasit yang netral dan adil. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengungkapkan bahwa PSSI menginginkan wasit untuk laga melawan Jepang berasal dari federasi netral, bukan dari Federasi Asia Tenggara AFF atau Asia Timur EAFF. Ini adalah upaya preventif agar pertandingan berjalan sportif, mengingat Indonesia tergabung dalam AFF dan Jepang dalam EAFF.
Permintaan ini disampaikan Yunus langsung kepada Sekjen AFC, Dato Windsor John saat menghadiri pertemuan Member Associations dan Regional Associations Presidents dan General Secretaries yang diadakan AFC di Seoul, Korea Selatan. PSSI menyarankan agar perangkat pertandingan yang memimpin laga timnas Indonesia melawan lawan manapun di babak berikutnya berasal dari region yang netral, ujar Yunus Nusi dalam pernyataannya. Langkah ini juga merupakan respon terhadap insiden dalam laga sebelumnya saat Indonesia melawan Bahrain di Stadion Nasional Bahrain. Pada pertandingan itu, PSSI merasa dirugikan oleh keputusan kontroversial wasit Ahmed Al-Kaf asal Oman. Mengingat Oman dan Bahrain sama-sama tergabung dalam Federasi Asia Barat WAFF, PSSI memandang adanya potensi bias yang berpotensi mengganggu fair play. Lebih lanjut, PSSI berharap AFC menunjukkan komitmen pada transparansi dan keadilan, tidak hanya dalam laga melawan Jepang, tetapi di semua pertandingan yang melibatkan timnas Indonesia. Selanjutnya, Indonesia akan kembali bermain di kandang pada 19 November melawan Arab Saudi, dan PSSI tetap berharap bahwa AFC akan menunjuk perangkat pertandingan dari wilayah netral. Dengan hanya meraih 3 poin dari 4 laga yang telah dimainkan, timnas Indonesia masih berada di posisi kelima di grup C. Langkah cerdas PSSI ini diharapkan dapat menciptakan atmosfer pertandingan yang adil sehingga tim dapat berjuang dengan maksimal tanpa kekhawatiran akan ketidakadilan. Harus waspada tingkat tinggi. Lagi-lagi media Jepang kasih pujian tinggi ke timnas Indonesia jelang laga penting versus tim Samurai Biru. Sampai dengan jujur dan tegas bilang begini di hadapan publik. Tetap fokus Garuda. Jangan sampai terlena pujian tinggi tim lawan. Ingat, kita pernah terpleset karena merasa jumawa. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Simak ini dia penjelasannya. Menjelang pertandingan antara timnas Indonesia dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, media Jepang Soccer Hyo mengangkat kisah sukses Indonesia dalam perjalanan panjang menuju babak ketiga ini. Mereka takjub bahwa timnas Indonesia masih bertahan di grup yang sangat kompetitif ini, menantang negara-negara sepak bola kuat seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Meski awalnya diragukan, Indonesia kini dianggap sebagai lawan yang patut diperhitungkan. Namun pujian ini bisa menjadi ujian mental yang krusial bagi skuad Garuda. Dalam artikelnya, Soccer Hyo menggarisbawahi performa mengejutkan Indonesia sejak memulai kualifikasi dari babak pertama. Sebagai negara yang berada di luar peringkat 26 besar Asia, Indonesia terpaksa memulai perjuangannya dari babak awal. Sukses di babak pertama dan kedua, timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang mampu menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 4 laga terakhir, Indonesia telah mengumpulkan 3 poin dari 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Mereka sukses menahan imbang Arab Saudi dan Australia, 2 raksasa Asia yang sudah cukup berpengalaman di kancah Piala Dunia, membuat Indonesia bertahan di peringkat kelima klasemen sementara grup C. Dengan menghadapi Jepang di match day kelima pada 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia memiliki kesempatan penting untuk menunjukkan kualitas mereka di depan puluhan ribu pendukung sendiri. Soccer Hyo memperingatkan agar timnas Jepang yang dipimpin Hajime Moriyasu tidak meremehkan skuad Garuda. Media ini menyebut bahwa timnas Indonesia kali ini hadir dengan kekuatan terbaik dan semangat yang jarang terlihat dalam sejarah sepak bola mereka. Namun meski sanjungan ini adalah bukti bahwa sepak bola Indonesia semakin diperhitungkan, pelatih Shin Tae-yong harus memastikan timnya tidak terlena. Terlalu banyak pujian dan ekspektasi bisa membuat para pemain merasa puas lebih awal, berpotensi melemahkan fokus dan kesungguhan mereka di lapangan. Shin Tae-yong perlu mengingatkan bahwa setiap laga di grup C masih merupakan tantangan besar yang membutuhkan konsentrasi penuh. Soccer Hyo menulis bahwa Indonesia adalah tim yang tak bisa lagi dianggap enteng, namun Indonesia tetap harus berhati-hati dalam menerima pujian ini. Jepang tetap menjadi lawan yang sangat tangguh dengan pengalaman dan kualitas pemain yang mumpuni. Maka demi menjaga asa lolos kualifikasi, Indonesia harus memanfaatkan setiap dukungan supporter secara positif, bukan sebagai tekanan yang membuat lengah.
Bagi timnas Indonesia hanya fokus kerja keras dan mental baja yang akan membawa mereka meraih hasil maksimal di laga-laga tersisa. Bikin heboh publik, PSSI dan Sintayong ambil keputusan mengejutkan. Hadapi dua laga super krusial versus Jepang dan Arab Saudi, skuad timnas Indonesia tak akan gelar TC panjang, hanya H-4 sebelum pertandingan. Wah, apakah ini strategi hebat atau kesalahan besar? Simak video sampai akhir, dan temukan bagaimana strategi ini bisa pengaruhi laga mendatang. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi dua laga krusial dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan November ini. Skuad Garuda akan menjamu Jepang pada 15 November dan dilanjutkan dengan laga melawan Arab Saudi 4 hari kemudian. Berbekal semangat tinggi untuk mengamankan poin penuh di kandang, Indonesia berharap dapat terus menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Kekalahan dari Cina dalam laga sebelumnya membuat pasukan Sintayong kini berada dalam situasi menantang. Meraih minimal 4 poin dari dua laga kandang ini menjadi target yang realistis untuk tetap bertahan di persaingan ketat grup C. Namun pelatih asal Korea Selatan tersebut dihadapkan dengan keterbatasan waktu persiapan karena tidak ada pemusatan latihan jangka panjang bagi tim. Menurut anggota Exco PSSI Arya Sinulinga, keputusan ini diambil mengingat para pemain yang dipanggil sebagian besar sudah bermain di klub profesional dan dalam kondisi fisik yang baik. Semua pemain kita adalah profesional yang sudah tampil di klub-klub profesional. Tidak ada TC panjang, jadi liga pun tidak akan terganggu, jelas Arya. Sebagai gantinya, Sintayong dan tim pelatih akan langsung fokus pada aspek taktikal begitu para pemain berkumpul di Jakarta yang diperkirakan sekitar 4 hingga 5 hari sebelum laga dimulai. Sintayong telah menyusun program khusus untuk memaksimalkan persiapan dalam waktu singkat ini. Pelatihan akan lebih difokuskan pada strategi permainan, menyusun formasi yang cocok untuk menghadapi Jepang, dan memperkuat kekompakan antar pemain. Kami akan melakukan latihan intensif khusus untuk strategi dan taktik. Walaupun waktunya singkat, kami sudah siapkan semuanya dengan matang agar bisa meraih hasil positif, tambah Arya. Selain strategi tim, PSSI juga menyiapkan sambutan maksimal untuk tim tamu, Jepang dan Arab Saudi, sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam menjunjung tinggi sportivitas. Arya menyebutkan bahwa Indonesia akan memberikan pelayanan terbaik untuk memastikan kedua tim merasa nyaman selama berada di Jakarta. Mengingat pengalaman kurang menyenangkan yang dialami timnas saat bertandang ke beberapa negara lain. Indonesia terkenal ramah dan kami ingin Jepang dan Arab Saudi merasakan kenyamanan itu. Ini akan kami upayakan agar semua tamu merasa dihormati, tutup Arya. Yes, ini baru mantap. Kejutan spesial hampiri timnas Indonesia. Coach Sintayong auto bahagia mendengarnya. Dikonfirmasi langsung pandit top Indonesia. Rumput stadion GBK dipastikan sudah bagus. Tom Haye bisa lakukan selebrasi andalannya lagi versus Jepang mendatang. Coach Sin bisa terapkan strategi andalannya, yakni 1-2 bola dari kaki ke kaki. Simak semua ulasan lengkapnya, admin pastikan kamu bisa langsung takjub mendengarnya. Kabar baik menghampiri Tom Haye dan seluruh pemain timnas Indonesia, terutama jelang laga penting menghadapi Jepang dan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Rumput stadion yang sempat dikeluhkan kini telah diperbaiki dan dinilai sudah dalam kondisi prima, siap mendukung permainan khas Sintayong yang mengutamakan aliran bola dari kaki ke kaki. Hal ini pertama kali diungkap oleh pengamat sepak bola Indonesia, Justinus Laksana atau Coach Justin, yang baru-baru ini melakukan kunjungan langsung ke GBK. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Coach Justin menyampaikan kepada seluruh penggemar bahwa kondisi rumput GBK kini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ia berharap lapangan yang berkualitas ini bisa membantu anak asuh Sintayong bermain lebih nyaman dan optimal. Peningkatan kualitas rumput ini menjadi sangat penting bagi Indonesia yang akan menjamu dua tim kuat Asia, yaitu Jepang pada 15 November dan Arab Saudi 4 hari setelahnya.
Selain untuk memberikan dukungan pada permainan timnas, lapangan yang baik juga diharapkan bisa meminimalisir cedera pemain yang disebabkan oleh kondisi lapangan. Tom Haye sendiri menjadi salah satu pemain yang sangat merasakan dampak dari kondisi rumput sebelumnya. Dalam laga melawan Filipina beberapa waktu lalu, Tom mencetak gol dan melakukan selebrasi dengan slide knee, namun aksinya tersebut berujung pada cedera memar di lutut akibat kualitas rumput yang buruk. Kini dengan perbaikan ini, Coach Justin berharap Tom bisa merayakan golnya dengan selebrasi andalan tanpa khawatir cedera. "Halo Tom, saya di sini di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK," ujar Coach Justin dalam unggahan videonya. "Sekarang rumputnya sudah jauh lebih baik, jadi kamu bisa melakukan KNI slide tanpa khawatir lagi." Selain Tom, Coach Justin juga menyampaikan kabar baik kepada Sandy Walsh yang sempat mengalami kesulitan dengan lapangan saat melakukan tendangan karena rumput yang mudah terangkat. Justin meyakinkan bahwa rumput kini lebih kokoh dan akan mendukung performa maksimal pemain di lapangan. Dengan perbaikan ini, skuad Garuda diharapkan bisa tampil lebih percaya diri dan bermain dengan lebih baik di kandang sendiri tanpa gangguan dari kondisi lapangan yang kurang mendukung. Dukungan supporter dan kondisi lapangan yang memadai menjadi bekal penting untuk mewujudkan hasil positif di dua laga krusial tersebut. Nah gini dong mantap, sudah tak terlalu pikirkan turnamen AFF. Inilah cara super jenius PSSI untuk timnas Indonesia di ajang AFF tahun 2024 ini. Sampai berani lakukan langkah gemilang ini. Tim ASEAN lain langsung kaget melihatnya. Apakah itu? Simak fakta lengkapnya di sini. Kamu bisa sangat takjub dengar langkah PSSI ini. PSSI kini memberikan dukungan penuh kepada Shin Tae-yong dalam menyusun skuad timnas Indonesia yang akan berlaga di ASEAN Cup 2024. Ajang bergengsi antar negara Asia Tenggara ini akan digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 setelah mengalami perubahan jadwal akibat bentrokan dengan pertandingan Liga Champions Asia dan AFC Challenge. Dengan jadwal yang semakin dekat, PSSI memilih untuk memberikan kebebasan penuh kepada Shin Tae-yong apakah ingin mengandalkan skuad senior atau skuad negatif 23 dalam menghadapi turnamen ini. Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI, menegaskan bahwa kendali penuh ada di tangan pelatih asal Korea Selatan itu. Tim senior adalah tanggung jawab Shin Tae-yong. Dia yang akan menentukan siapa yang akan tampil, ujar Arya. Sebagai bagian dari rencana awal, PSSI sempat merekomendasikan skuad U23 untuk Piala AFF tahun 2024 mengingat fokus utama timnas pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun seiring perubahan jadwal AFF, kini PSSI membuka opsi seleksi pemain yang lebih luas, memberikan Coach Shin kebebasan memilih kombinasi pemain yang menurutnya terbaik untuk turnamen ini. Coach Shin sendiri tengah dihadapkan pada jadwal yang cukup padat dengan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang dan Arab Saudi di pertengahan November. Namun, PSSI berkomitmen mendukung penuh keputusan sang pelatih, termasuk jika ingin memasukkan pemain senior ke dalam skuad. Sejumlah pemain inti seperti Jordi Amat, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Martin Paes dilaporkan juga mungkin tampil dalam turnamen ini. Dengan dukungan penuh dari PSSI, Shin Tae-yong kini memiliki keleluasaan menyusun strategi terbaik demi membawa skuad Garuda meraih hasil maksimal di ASEAN Cup 2024 sambil menjaga performa tim di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini kocak sih. Dulu olok-olok, sekarang malah ikut-ikutan. Saking pengennya berkembang bagus seperti timnas Indonesia, mendadak timnas Vietnam akan menimba ilmu di Korea Selatan sebelum hadapi Indonesia di Piala AFF mendatang. Sampai-sampai rela lakukan hal ini. Hahaha, kocak kaum Nguyen. Takut banget ya disusul timnas Indonesia di peringkat 100 FIFA untuk bisa mengembangkan permainan dan bersaing dengan timnas Indonesia yang dilatih oleh pelatih Korea Selatan Shin Tae-yong. Timnas Vietnam dikabarkan akan menjalani pemusatan latihan atau TC di Korea Selatan menjelang ASEAN Cup 2024.
Turnamen antar negara Asia Tenggara tersebut akan dimulai pada Desember mendatang dengan 10 negara peserta yang terbagi dalam 2 grup. Indonesia akan berada di grup B bersama Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam, sehingga persiapan matang sangat penting bagi skuad Vietnam yang berambisi menghadapi Indonesia dengan performa terbaik. Pemimpin Federasi Sepak Bola Vietnam, Tien Phong, mengonfirmasi bahwa TC ini adalah bentuk dukungan federasi untuk perkembangan timnas mereka. Ia menyatakan bahwa dukungan penuh VFF bertujuan mempersiapkan tim agar bisa tampil kompetitif. ASEAN Cup 2024 akan sulit, tapi kami percaya jika tim Vietnam mempersiapkan diri dengan baik, punya kekuatan yang cukup, dan para pemain memberikan yang terbaik, tim ini akan bermain bagus. Ujarnya seperti dilansir dari Soha. Lebih lanjut, Soha melaporkan bahwa skuad Vietnam akan bertolak ke Korea Selatan pada 2 November untuk menjalani TC yang akan berlangsung selama 10 hari. Pelatih Kim Sang-sik akan memanfaatkan waktu tersebut untuk membentuk kerangka utama tim yang akan bersaing di ASEAN Cup 2024. Timnas Vietnam akan berkumpul dan berangkat pada 2 November, memberi pelatih Kim Sang-sik waktu sekitar 10 hari untuk memilih daftar pemain dan mempersiapkan kerangka utama, tulis Soha. Bagi VFF, Korea Selatan adalah tempat yang ideal untuk meningkatkan performa skuad mereka, karena dengan berlatih di sana, tim diharapkan mampu mengadopsi strategi dan metode pelatihan yang berstandar tinggi. Inilah yang ditunggu publik. Setelah semua hujatan hingga harapan desakan dari berbagai negara Asia bahkan Amerika, mendadak Presiden AFC Sheikh Salman ambil langkah mengejutkan dengan mengundurkan diri dari AFC. FIFA bisa menyetujui langsung. Ketum PSSI Erick Thohir jadi kandidat kuat sebagai pengganti. FA Jepang dan Korea ikut dukung penuh FIFA tunjuk Erick Thohir jadi Presiden AFC. Kredibilitas dan kemampuan Erick Thohir tak terbantahkan. Jadi harapanku, wow, mantap ini kalau semua bisa terrealisasi. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Simak baik-baik fakta lengkapnya di sini. Admin pastikan kamu bisa sangat bahagia mendengarnya. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia, di mana Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa diharapkan akan mengundurkan diri dari jabatannya. Harapan keputusan ini muncul setelah desakan kuat dari banyak negara anggota, baik di Asia maupun Amerika, yang diharapkan mengkritik kebijakan AFC yang dianggap lebih menguntungkan tim-tim dari Arab, serta dianggap tidak mampu menjaga integritas kompetisi di benua tersebut. Sheikh Salman yang telah menjabat sejak 2013 mungkin menghadapi berbagai tantangan dalam kepemimpinannya, terutama terkait dengan dugaan keberpihakan dan kontroversi yang melibatkan federasi dari kawasan Arab. Kritik yang diprediksi terus meluas ini menciptakan tekanan yang semakin besar, sehingga Sheikh Salman diprediksi tidak memiliki pilihan lain selain mengajukan pengunduran diri demi meredakan situasi dan menjaga stabilitas organisasi. Di tengah kekosongan yang diprediksi ditinggalkan oleh Sheikh Salman, muncul nama Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, sebagai harapan kandidat kuat untuk menggantikan posisinya. Erick Thohir, yang juga memiliki kedekatan dengan banyak petinggi di Asia dan FIFA, dianggap memiliki kredibilitas dan rekam jejak yang baik di dunia sepak bola internasional. Pengalamannya sebagai pengusaha sukses dan pemimpin di organisasi olahraga menjadikannya sosok yang mungkin bisa dipercaya dapat membawa perubahan positif bagi AFC. Keberhasilan Erick Thohir dalam mengelola PSSI dan mengembangkan sepak bola Indonesia selama beberapa tahun terakhir mungkin bisa memberikan keyakinan kepada banyak pihak bahwa ia mampu menjalankan amanah yang lebih besar. Selain itu, harapan dukungan penuh dari Federasi Sepak Bola Jepang dan Korea Selatan diharapkan bisa menjadi faktor penentu bagi pencalonan Thohir. Kedua negara tersebut memiliki pengaruh besar di sepak bola Asia dan harapan dukungan mereka dapat meningkatkan legitimasi dan kepercayaan terhadap Thohir sebagai calon presiden AFC. Sebagai seorang pemimpin yang paham akan dinamika sepak bola Asia, Erick Thohir diprediksi akan membawa pendekatan yang lebih inklusif dan adil, memastikan bahwa semua negara anggota mendapatkan kesempatan yang sama dalam kompetisi. Dengan rekam jejak yang baik, harapan dukungan dari federasi lain, dan visi yang jelas untuk memajukan sepak bola di seluruh Asia,
Erick Thohir mungkin bisa menjadi harapan baru bagi masa depan AFC. Kita tunggu perkembangan selanjutnya terkait prediksi pengunduran diri Sheikh Salman dan langkah-langkah yang diambil dalam proses pemilihan presiden baru AFC. Harapan besar kini tertuju kepada Erick Thohir yang diharapkan mungkin dapat membawa AFC ke arah yang lebih baik dan memberikan manfaat bagi semua negara anggota.